Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus dengan nomor induk mahasiswa 2892150021, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati SE AK MSI, Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi ulangan akhir semester dengan judul Akuntansi Perusahaan Dagang. Pengertian perusahaan dagang: sistem pencatatan yang berguna untuk menghitung nilai dan mencatat persediaan diperlukan setiap perusahaan. Apapun jenis perusahaan Anda, baik itu perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, atau perusahaan jasa, pasti memiliki sistem pencatatan. Pencatatan persediaan barang juga penting supaya perusahaan dapat mengoptimalkan asetnya sehingga mendapatkan nilai laba yang diinginkan. Keuntungan lain memiliki sistem pencatatan yakni mengetahui pergerakan barang lebih cepat. Dengan begitu, risiko kehilangan atau kerusakan barang bisa dikurangi. Penjualan dan konsumen pun bisa hilang jika pesanan mereka tidak sesuai dengan model, kualitas, dan kuantitas yang diinginkan. Oleh karena itu, perusahaan mesti selalu mengecek barang dengan cermat dan sama tingkat persediaan barang. Ada dua cara pencatatan persediaan yang bisa dilakukan oleh perusahaan, yakni metode perpetual dan periodik. Metode perpetual: jika perusahaan Anda memilih menggunakan metode perpetual, berarti perusahaan mencatat semua pembelian dan penjualan barang dagangan langsung dalam akun persediaan yang terjadi. Metode perpetual mencatat terus setiap perubahan dalam akun persediaan. Berikut ini adalah fitur akuntansi dari metode pencatatan persediaan sistem perpetual. Yang pertama, pembelian bahan baku untuk produksi dan barang dagangan untuk dijual kembali didebet ke pos persediaan bukan untuk pembelian. Yang kedua, biaya pengiriman barang dagangan didebit ke pos persediaan. Yang ketiga, pembelian retur, potongan pembelian, dan diskon dikreditkan ke pos inventarisasi bukan ke rekening terpisah. Yang keempat, pencatatan harga pokok penjualan setiap penjualan dengan cara mendebet beban pokok penjualan dan mengkredit persediaan. Dan yang kelima, perlu adanya buku besar pembantu catatan persediaan individu sebagai kontrol. Catatan anak menggambarkan jumlah dan biaya dari setiap jenis stok di tangan. Adapun salah satu kelebihan sistem pencatatan persediaan metode perpetual yakni perusahaan tidak perlu melakukan perhitungan fisik stock of name pada stok tersisa. Alasannya, perusahaan dapat mengetahui stok yang sebenarnya di lapangan dengan mudah berkat adanya pencatatan yang dilakukan setiap waktu. Biasanya, barang-barang bernilai jual tinggi serta mudah dicatat keluar dan masuknya ke gudang seperti mobil atau lemari es.
adalah tipe barang yang sesuai untuk cocok menggunakan metode perpetual ini. Contoh soal perusahaan dagang metode perpetual. Perusahaan dagang cahaya terang merupakan perusahaan dagang yang melakukan pencatatan berdasarkan metode perpetual. Berikut transaksi bulan November 2020. Tanggal 3 yaitu membeli barang dagang dari perusahaan dagang bintang dengan jumlah 3 juta dengan syarat tanggal 2 dan mendapatkan beban angkut sebesar 250.000. Tanggal 5 membeli barang dagang dari perusahaan dagang halilintar sebesar 7 juta dengan syarat pembayaran tanggal 2. Tanggal 6 membalikan barang dagang yang dibeli dari PD Halilintar karena rusak sebesar 1 juta. Menjual barang dagang pada PD Gembira sebesar 8 juta. Harga pokok yaitu 6 juta dengan syarat 2 atau 10 N atau 30 dan beban angkut sebesar 250. Tanggal 11 membeli barang dagang dari PD Abadi sebesar 4.500 dengan syarat serta beban angkut sebesar 500. Tanggal 12 membayar hutang pada PD Bintang atas faktur tanggal 3 November 2020. Tanggal 13 pengembalian barang dagang oleh PD Gembira sebesar 1.600.000, harga pokok 1.200.000 karena tidak sesuai pesanan. 14 diterima pelunasan faktur tanggal 10 November 2015 dari PD Gembira. Tanggal 20 menjual barang dagang pada PD Sukses Cemerlang senilai 6 juta. Tanggal 28 pengembalian barang dagang dari PD Sukses Cemerlang sebesar Rp 1.500.000, harga pokoknya 800.000. Nah, jadi begini. Silakan teman-teman lihat dan amati. Bila sudah, bisa kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu metode periodik. Nah, pada metode periodik, pencatatan pembelian dan penjualan barang dagangan dilakukan secara terpisah. Mendebet akun pembelian dan mengkredit akun kas atau utang adalah cara mencatat pembelian barang dagangan. Sementara pencatatan penjualan barang dagangan dilakukan dengan cara mendebet akun kas atau piutang dan mengkredit akun penjualan. Lazimnya perusahaan yang menjual barang dagangan dalam kuantitas banyak dengan frekuensi yang tinggi nilainya relatif kecil dan harga jual beli yang relatif stabil adalah yang memakai sistem pencatatan persediaan metode periodik. Metode fisik, nama lain metode periodik, disebut demikian karena mesti ada pengecekan fisik terhadap persediaan barang dagangan di akhir periode stock of name. Kelebihan metode periodik yakni perusahaan mengetahui besarnya persediaan dalam gudang sehingga stok diketahui secara akurat. Sementara kekurangan sistem pencatatan persediaan metode periodik adalah tidak bisa mengetahui jumlah stok awal dan akhir periode dari suatu barang dagangan. Kelemahan lain metode periodik yaitu memperlambat pengerjaan laporan keuangan jangka pendek, misal 3 dan 6 bulanan. Pada metode periodik, pencatatan pembelian dan penjualan barang dagangan dilakukan secara terpisah. Mendebet akun pembelian dan mengkredit akun kas atau utang adalah cara mencatat pembelian barang dagangan. Sementara pencatatan penjualan barang dagangan dilakukan dengan cara mendebet akun kas
atau piutang dan mengkredit akun penjualan. Lazimnya, perusahaan yang menjual barang dagangan dalam kuantitas banyak dengan frekuensi yang tinggi, nilainya relatif kecil, dan harga jual beli yang relatif stabil adalah yang memakai sistem pencatatan persediaan metode periodik. Metode fisik, nama lain metode periodik, disebut demikian karena mesti ada pengecekan fisik terhadap persediaan barang dagangan di akhir periode stock of name. Hasil perhitungan itu bermanfaat untuk membarui akun persediaan barang dagangan. Contoh soal perusahaan dagang metode periodik. Teman-teman bisa melihat ke layar kaca teman-teman. Dan berikut adalah keterangannya. Bisa teman-teman lihat dan pelajari sendiri. Cukup sekian video presentasi yang saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Ibu dosen, Ibu Desi. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.